Ada judul Tabligh Akbar, kami pernah sampaikan di YouTube itu, kalau tidak salah tentang mulianya akhirat dan hinanya dunia. Cukup banyak dalil yang sudah kami sampaikan pada saat itu, di antaranya adalah sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, apa makanan dan minumanmu? Kata orang tersebut, saya makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Dianggap ini makanan yang paling hebat kalau manusia. Kalau dia sudah tiap hari makan daging, minumannya susu, ini berarti orang yang mampu. Kata Nabi SAW, kira-kira pada saat selesai kau makan, kemana hasilnya? Akan kemana makanan dan minumanmu tadi itu? Maka kata sahabat tersebut, dia tidak mau bilang jadi air seni dan tinja karena kurang sopan di hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya jadi kotoran nantinya. Gitu kan? Sebagian jadi nutrisi, yang jelas yang lainnya semua keluar gitu kan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan dunia ini seperti makanan atau sisa makanan ataupun makanan yang dikeluarkan dari hasil makanan dari perut manusia. Gitu. Artinya seperti kotoran. Orang kalau meninggal teman-teman baru tahu, oh ternyata dunia itu begini ya. Hina benar nih. Kita dulu ribut-ributan, rebutan tanah, rebutan tempat duduk, rebutan jabatan, rebutan ini. Enggak ada apa-apanya. Bahkan itu jadi hisab yang berat pada hari kiamat. Ya. Maka beriman kepada akhirat ini sangat besar manfaatnya. Makanya dijadikan sebagai rukun iman. Dan seringlah baca ya, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang surga. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya, sebulan sekali maksimal baca lagi kembali. Ya, ada banyak buku itu. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada tamasya ke surga, ada dahsyatnya neraka. Dibeli buku-buku itu. Cas kembali iman kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga mereka selalu rindu dengan akhirat itu. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah melihat bangkai di pasar, kemudian sangat busuk bangkai tersebut dan sudah rusak, mulai rusak. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Bangkai, bau, gitu kan. Kata Nabi SAW, Allah memberikan perumpamaan dunia seperti bangkai ini. Nah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat. Kalau mau tahu fasilitas di akhirat nanti, hanya dengan patuh saja ibadah selama dunia dan akan dapat itu di akhirat, seperti seseorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat, lihatlah air yang ikut dengan jari telunjuknya. Akhirat ini ibaratnya laut itu, dan dunia ini hanya seperti sebagian kecil dari apa yang ikut ke jari kita, itu pun bisa kering gitu. Maka teman-teman harus pahami masalah ini, bahwasanya dunia ini kita lalui untuk ya menanam bibit yang akan kita panen di akhirat, bukan menjadi target utama. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seharusnya setiap muslim menjadikan dunia ini seperti WC dia. Maaf bahasa ini, beliau katakan begitu. Dia selesaikan hajatnya lalu dia pergi. Karena banyak hadis berbicara masalah itu. Tetap dunia kita nikmati tapi bukan target utama. Ada sedikit cobaan yang merupakan warna hidup untuk menambah juga derajat kita di surga. Sabar. Tidak usah dijadikan sebagai masalah besar. Ada kadang-kadang orang subhanallah masalah kecil dijadikan besar. Istrinya telat buat kopi 2 hari marah. Suaminya telat beli pesanannya seminggu ngambek. Mau pulang rumah orang tua. Apa ini? Masalah, tidak ada masalah kecil. Ya udahlah nanti beliin saya kapan bisa ya. Kan selesai urusannya. Dimudahkan. Banyak orang kadang-kadang gitu dibesarin masalah. Kadang-kadang temannya cuma pakai sendalnya ribut seperti sudah terjadi perang dunia. Kenapa ini? Mudahkan urusan itu. Semua cobaan akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak keterangan tentu berhubungan dengan masalah ini.